Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan evaluasi sistem informasi Insight Perpusda Kabupaten Banyumas menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Untuk kelompok sendiri yaitu ada saya sendiri Muhammad Fakrido dan teman saya Indika Manggala Putra, Uga Syahril Ramadan dan Rudi Agus Praptomo. Oke, baik. Next. Ya, pendahuluan. Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas memanfaatkan sistem informasi Insight untuk menunjang operasional dan manajemen dalam perpustakaan di Kabupaten Banyumas. Sistem ini digunakan untuk memudahkan pengguna perpustakaan dalam penelusuran informasi seputar peminjaman buku di perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem informasi Insight pada penelitian perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Variabel yang digunakan yaitu perceived as of use atau PAOU dan perceived of usefulness atau PU atau attitude toward using technology atau disingkat ATU dan acceptance atau AC. Hasil perhitungan menggunakan SPSS 23 diharapkan menunjukkan nilai signifikasi yang baik antar variabel. Baik, selanjutnya yaitu ada apa itu Insight? Insight itu dibangun dan dikembangkan secara resmi oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam rangka menghimpun koleksi nasional dalam jejaring perpustakaan digital nasional Indonesia. Di samping membantu upaya pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi di seluruh Indonesia. Ya. Insight dibangun dalam 2 pilihan platform bahasa pemrograman. Yang pertama ada .NET Framework yang dapat diinstal pada komputer bersistem operasi Windows. Yang kedua ada PHP atau open source. Ini yang kedua adalah open source yang dapat diinstal pada komputer bersistem operasi Windows dan Linux. Oke, selanjutnya. Fitur Insight. Yang pertama ada form entry catalog sederhana. Nah, katalog digital yang disimpan dalam pangkalan data Insight mengikuti standar metadata marks. Struktur metadata marks yang begitu rinci memunculkan kesan rumit bagi pengelola perpustakaan yang lebih mengedepankan simplifikasi pengerjaan ketimbang kelengkapan data sebagaimana yang dianut oleh Lembaga Perpustakaan Nasional. Untuk itu, Insight menyediakan form entry katalog berbasis March yang disederhanakan sehingga terlepas dari kerumitan. Namun demikian, bagi pengelola perpustakaan yang lebih advance, tetap bisa membuat deskripsi bibliografis yang lebih rinci dengan form entry katalog berbasis March yang disediakan. Yang kedua ada Cardex terbitan berkala. Insight telah dilengkapi dengan Cardex terbitan berkala untuk memudahkan pemantauan pengadaan koleksi majalah, buletin, surat kabar, dan sejenisnya. Selanjutnya ada pilihan modul kartu anggota. Insight memungkinkan pengelola perpustakaan untuk memilih satu dari 4 pilihan bentuk model layout kartu anggota yang tersedia. Selanjutnya ada page search pada modul OPAC. Data ringkas yang tampil pada hasil pencarian pada modul OPAC Insight versi 3 dibuat lebih ramah pengguna sehingga lebih informatif. Page search disediakan sebagai sarana pendukung. Ya. Ada auto responsive, yaitu penampilan modul-modul Insight selain back office dirancang dengan penampilan halaman yang auto responsive terhadap perangkat-perangkat mobile seperti tablet dan smartphone. Ini artinya penampilan antarmuka modul dan akan disesuaikan dengan perangkat baca berukuran kecil agar lebih nyaman dilihat. Oke, next. Ya, ada modul program Insight. Yang pertama yaitu portal aplikasi Insight. Portal aplikasi Insight adalah antarmuka awal yang berisi tautan bermodul yang dimiliki oleh Insight. Dengan disediakannya tautan modul ini, pengelola tidak perlu menghafal alamat HTTP dari modul-modul yang akan dibuka pada sebuah komputer kerja. Back office adalah sarana untuk mengelola data perpustakaan melalui modul ini. Pengelola perpustakaan melakukan penambahan, perubahan, bahkan menghapus data. Oleh karena itu, seorang harus memiliki akun.
berupa username dan password untuk dapat menggunakan modul back office ini. Modul yang selanjutnya adalah pencatatan koleksi baca di tempat. Insight memungkinkan memungkinkan pengelola perpustakaan untuk mencatat pemanfaatan koleksi yang dicara di ruang layanan, tidak dibawa pulang, yang dibaca di ruang layanan. Berikut pemustaka atau anggota maupun non-anggota yang membacanya. Untuk pencatatan koleksi yang dibaca oleh non-anggota, Insight mensyaratkan pengaktifan nomor pengunjung pada modul buku tamu. Modul yang berikutnya itu adalah buku tamu. Buku tamu bukanlah hal yang baru pada aplikasi Insight. Buku tamu dilengkapi dengan setting lokasi, pilihan untuk menampilkan pertanyaan tujuan dan kotak isian informasi yang ingin dicari jika diperlukan pengelola, serta generator nomor pengunjung non-anggota. Tersedia juga buku tamu untuk mencatat pengunjung rombongan. Selanjutnya ada keanggotaan online. Modul keanggotaan online merupakan sarana bagi anggota untuk melihat profil dan aktivitas dalam memanfaatkan layanan perpustakaan. Melalui modul ini juga anggota dapat mengganti password keanggotaan, memutakhirkan data, bahkan berkontribusi untuk mengunggah karya ilmiahnya dalam bentuk digital jika pengelola memiliki kebijakan untuk itu. Selanjutnya, modul yang selanjutnya adalah online public access catalog, yaitu adalah sarana bagi pemustaka dalam mencari koleksi yang dibutuhkannya. Modul OPAC Insight adalah telah dirancang dengan penampilan baru dan akan menyesuaikan bentuknya, auto-responsive, jika diakses dari perangkat bergerak seperti tablet dan smartphone. Cantuman-cantuman hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk ringkasan sehingga meminimalisir langkah dalam menampilkan data. OPAC Insight juga dilengkapi dengan fast search yang memandu pemustaka dalam mempersempit hasil pencariannya. Layanan selanjutnya itu layanan koleksi digital modul. Layanan koleksi digital berpenampilan seperti OPAC merupakan bagi pengelola perpustakaan untuk sarana mempublikasikan koleksi digitalnya secara online. Insight secara katalog yang memiliki konten digital untuk menampilkan di modul ini. Sesuai pengaturan pada setting, akses terhadap konten digital dapat diatur untuk konsumsi publik atau khusus anggota, otomatis akan memilah cantuman. Next. Yang selanjutnya ada pendaftaran anggota. Nah, di modul pendaftaran anggota adalah sarana registrasi anggota secara mandiri, baik di lingkungan area network, LAN, atau melalui jaringan internet. Selanjutnya ada statistik perkembangan perpustakaan. Modul statistik perkembangan perpustakaan memberikan informasi grafis pertumbuhan data koleksi, anggota kunjungan, dan aktivitas pemanfaatan koleksi di perpustakaan secara transparan yang dapat diakses online, baik lokal maupun internet jika diinginkan. Modul yang selanjutnya itu survei terhadap pemustaka. Modul ini dirancang untuk membantu perpustakaan dalam memperoleh umpan balik dari pemustaka terkait kepuasan atau kebutuhan mereka terhadap fasilitas dan pelayanan yang diberikan pengelola perpustakaan. Poin-poin pertanyaan dan pilihan jawaban serta masa berlaku survei dapat diatur pada modul back office. Next. Ya. Untuk pengertian variabel akan dijelaskan oleh Mas Indika. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian variabel. Menurut Sugiono 2014, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Variabel penelitian terdapat dua, yaitu ada variabel independen dan variabel dependent. Next. User acceptance. Menurut Dillon 2006, user acceptance adalah kerelaan dari end user atau sekelompok end user untuk menggunakan teknologi informasi untuk kegiatan-kegiatan yang didukungnya. Dalam teknologi acceptance model atau TAM, user acceptance dari sebuah teknologi informasi ditentukan oleh dua faktor, yaitu perceived useful, di mana end user dipercaya
bahwa menggunakan sebuah sistem akan meningkatkan performa kerja mereka, dan perceive easy to use, di mana user dipercaya bahwa penggunaan sebuah sistem tidak memerlukan usaha tambahan. Next. Model Teknologi Acceptance Model atau TAM. Beberapa model penelitian telah dilakukan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor komputer. Salah satunya adalah TAM. TAM dikembangkan dari teori psikologis yang menjelaskan tentang perilaku pengguna komputer yang berlandaskan pada kepercayaan, belief, sikap, attitude, keinginan, intention, dan hubungan perilaku pengguna atau user behavior relationship. Tujuan model ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor dari perilaku pengguna terhadap penerima pengguna teknologi. Next. Nah, di sini ada gambar mengenai model dasar dari TAM. Yang pertama ada external variable, itu dibagi dua, yaitu ada perceived usefulness dan perceived easy to use. Lalu masuk ke attitude toward using, setelah itu ke behavior intention to use, dan yang terakhir ke actual system use. Next. Konstruk TAM. TAM yang pertama dan belum dimodifikasi menggunakan 5 konstruk utama. Kelima konstruk tersebut adalah, yang pertama itu ada external variable, yang kedua ada perceived easy to use, yang ketiga perceived useful, 4 attitude toward using teknologi, behavior intention to use, dan yang terakhir actual technology use. Next. SPSS atau panjangan dari Statistics Program for Social Science, merupakan program komputer yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik. Salah satu keunggulan dari SPSS yaitu dapat melakukan secara lebih cepat semua perhitungan statistik, dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun. Next. Next. Ya, tempat tempat sebelumnya, Mas. Ke tempat kembali satu. Ya. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyumas yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 85 Purwokerto. Untuk waktu penelitian dimulai dari bulan September 2020 sampai Januari 2021. Next. Metode pengumpulan data. Yang pertama itu ada kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Lalu ada wawancara atau interview adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari koresponden. Lalu yang ketiga ada studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data kualitatif, sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Next. Ketiga itu ada alat dan bahan. Yang pertama itu ada kuesioner. Dalam kuesioner yang akan dibagikan kepada responden terdiri dari 4 konstruk, yaitu kegunaan, perceived usefulness, kemudian kemudahan pengguna, perceived easy to use, sikap, attitude, dan penerimaan acceptance. Lalu ada SPSS 23, versi 23,
digunakan sebagai alat untuk mengolah statistik. Lalu ada T-tabel dan R-tabel. Next. Nah, untuk yang keempat itu konsep penelitian. Konsep penelitian yang pertama itu ada studi pendahuluan, lalu ada perumusan masalah, lalu perumusan hipotesis atau pertanyaan, selanjutnya ada penyusunan instrumen, lalu ada penentuan populasi dan sampel, selanjutnya pengumpulan data, yang terakhir analisis data. Next. Untuk studi pendahuluan akan dijelaskan oleh Mas Uga. Silakan, Mas. Ya, pada studi pendahuluan, pada tahapan ini dilakukan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara ke perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas guna mendapatkan informasi mengenai manajemen sistem informasi yang dipakai, yaitu sistem informasi InListLite untuk manajemen operasional perpustakaan daerah Kabupaten Banyumas yang sudah dipakai sejak tahun 2014, dan dilanjutkan dengan melakukan studi literatur dengan mereview beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan metode dan kasus yang familiar. Lalu yang kedua, perumusan masalah. Pada tahapan ini dilakukan perumusan masalah dari hasil yang sudah didapat pada tahap sebelumnya. Perumusan masalahnya adalah bagaimana untuk melakukan evaluasi sistem informasi InListLite di Perpusda Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan metode teknologi acceptance model atau TAM. Lalu yang ketiga, perumusan hipotesis. Yaitu metode penelitian. Ini diadopsi dari beberapa penelitian sebelumnya menggunakan teori dasar teknologi acceptance model atau TAM dari Davis dan Endang Fatmawati tahun 2015. Berikut model TAM yang dianalisis. Yang pertama itu ada Perceived Ease of Use atau PEU dan Perceived of Useful atau PU. Kedua ini langsung berhubungan ke attitude toward using teknologi atau ATU, lalu dari ATU menuju ke acceptances. Selanjutnya, model variabel independent dan model variabel dependent. 1. Variabel dependent X. Variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain dalam suatu model. Di penelitian ini, variabel independennya adalah perceived is to use dan perceived usefulness. 2. Variabel dependent atau Y. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain dalam model. Dalam penelitian ini, variabel dependentnya adalah attitude toward using teknologi dan acceptance. Hipotesis penelitian. Yang pertama, H1, terdapat hubungan yang signifikan positif pada variabel PEU terhadap variabel ATU. H2, terdapat hubungan yang signifikan positif pada variabel PU terhadap variabel ATU. Yang H3, terdapat hubungan yang signifikan positif pada variabel ATU terhadap variabel acceptance. Indikator penilaian. Pada nomor 1, pada variabel PEU terdapat PEU1 mudah dipelajari, PEU2 mudah mendapatkan informasi, PEOU3 mudah digunakan. Pada nomor 2 terdapat variabel persepsi kegunaan atau PU. PU1 meningkatkan performa, PU2 meningkatkan efektivitas, PU3 menyederhanakan proses. Pada variabel ketiga terdapat attitude using teknologi atau ATU. ATU1 kenyamanan, ATU kedua senang menggunakan, ATU ketiga tidak membosankan. Lalu yang keempat ada acceptance. Indikatornya AC1 frekuensi penggunaan, AC2 mencoba untuk menggunakan, AC3 berlanjut di masa mendatang. Yang keempat, penyusunan instrumen. Instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data atau kuesioner. Instrumen penelitian ini dalam bentuk pernyataan
dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Yang kelima, populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi adalah salah satu hal esensial dan perlu mendapat perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah atau area atau proyek penelitian. Lalu yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Jenis sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel random atau probability dan teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling yang merupakan dasar dalam pengambilan sampel random yang lain. Pada prinsipnya, sampel random sampling digunakan dengan cara undian. Dalam pelaksanaannya dengan menggunakan without replacement, yaitu cara pengembalian sampel dengan tidak mengembalikan responden terpilih pada kelompok populasi. Pengumpulan data. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini diperoleh dengan cara kuesioner. Kuesioner akan merepresentasi data berupa angka mengenai relasi dari desain penelitian yang digunakan. Hasil kuesioner digunakan sebagai alat ukur dari penerimaan sistem informasi Insight Perpusda Kabupaten Banyumas. Untuk pengujian hasil penyebaran kuesioner dilakukan dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. B. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Tujuh, analisis data. Analisis data dilaksanakan untuk menguji data-data yang telah terkumpul. Apakah data tersebut sudah dapat merepresentasikan hasil yang diharapkan dari penelitian ini. Dari data-data yang diperoleh, akan dilaksanakan evaluasi terhadap data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah model regresi linear sederhana. Berikut penjelasannya. Model regresi linear sederhana adalah model probabilistiknya menyatakan hubungan linear antara dua variabel di mana salah satu variabel dianggap mempengaruhi variabel lain. Variabel yang mempengaruhi dinamakan variabel independen dan variabel yang dipengaruhi dinamakan variabel dependen. Ya, berikut adalah model probabilistik untuk regresi linear sederhana. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rudi. Halo, Mas Rudi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penjelasan tentang asumsi regresi linear yang harus terpenuhi. 1. Uji distribusi normal. Menurut Imam Ghazali, uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Lalu yang kedua, uji multikoliniaritas. Menurut Imam Ghazali 2013, uji ini bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditentukan adanya korelasi antara variabel-variabel bebas. Selanjutnya, lalu yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Menurut Imam Ghazali 2013, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians
dari residual satu pengamatan dan pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut dengan heterokedasititas. Lalu yang keempat, uji autokorelitas didefinisikan sebagai korelasi antara observasi yang diukur berdasarkan kebijakan waktu dalam model regresi, atau dengan kata lain error dari observasi tahun berjalan dipengaruhi oleh error dari observasi tahun sebelumnya. Pada pengujian autorelasi digunakan uji Durbin Waston untuk mengetahui ada tidaknya autorelasi pada model regresi. Berikut nilai Durbin Waston dan diperoleh melalui hasil estimasi model regresi. Koefisien determinan R menurut Ghazali 2013, koefisien determinan R2 pada intinya mengukur beberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Selanjutnya, Mas. Uji hipotesis dengan uji pengaruh parsial uji T. Menurut Ghazali 2013, uji statistik T pada dasarnya bertujuan berdasar jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dengan menerapkan variabel independen. Selanjutnya, Mas. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.